Ini bonus ini ayat 8. Oke Ibu, coba perhatikan dulu. Akhir ayat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Di fotokopian itu di ujung yang belakang itu saya sengaja petikin akhir-akhir surat, akhir-akhir ayat. Karena saya menemukan di surah At-Taghabun ini ada keindahan di akhir-akhir ayat itu berkaitan dengan Asmaul Husna. Coba kita lihat. Nah, ini hampir sama dengan ayat kedua. Coba lihat ayat kedua. Ayat 2 akhirnya apa? Bedanya cuma khabir sama basir. Kalau ayat 2 kan wallahu bima ta'maluna basir. Kalau di ayat keduanya kita sudah hafal wallahu bima ta'maluna basir. Ayat 8 wallahu bima ta'maluna khabir. Berarti tinggal ngapalin khabir doang ayat ini ujungnya. Ya. Ini yang harus kita garis bawahi untuk melahirkan kesan mudah ya belajar Quran itu gitu loh. Yang berulang-ulang seperti ini harus digaris bawahi buat kesimpulan. Oh, ini yang membuat mudah. Itu kalau cara berpikir orang yang optimis. Kalau yang pesimis, aduh susah amat. La tub'atsunna. Ayat sepanjang ini yang dia ingat cuma segitu gitu loh. Sama aja dengan dalam kehidupan sehari-hari, orang punya kebaikan banyak, punya kesalahan satu. Yang diingat biasanya yang mana? Karena nira setitik rusak susu sebelanga. Itu. Kita balik cara berpikirnya. Lihat yang mudah-mudahnya, lupakan keburukan orang, ingat kebaikan orang. Sebaliknya, ingat keburukan kita, lupakan kebaikan kita. Itu kan hablum minan nas kan begitu. Ini enggak kebaikan kita diingat-ingat terus, padahal cuma 2 kali loh kita berbuat baik. Kemana-mana itu aja yang disampaikan itu. Kebaikan orang enggak pernah ada dalam pikirannya, karena dia gampang melupakan kebaikan orang. Ya, hablum minan nas yang bagus itu tadi, lupakan kebaikan kita, ingat keburukan kita untuk jadi guru. Mudah-mudahan besok nggak keulangan lagi. Tapi bagi orang lain juga begitu. Tadi lupakan kebaikan kita,
ingat keburukan kita. Melihat orang, ingat kebaikan orang, lupakan keburukannya. Bagaimana bisa melupakan keburukan orang lain? Karena kita juga punya Ketika kita mengingat keburukan orang, berarti kita mengundang orang agar orang itu juga ingat keburukan kita. Itulah bahayanya ini. Ini kunci simpul dalam hablum minan nas di situ. Ketika kita mengingat kebaikan orang, maka berarti pikiran kita mengundang orang itu agar dia juga ingat kebaikan indah. Hablum minan nasnya menjadi akrab, menjadi harmonis. Iya, kalau itu yang terjadi. Apa yang kita pikirkan tentang orang lain sama dengan mengundang pikiran orang lain sama dengan pikiran kita. Kalau kita berpikiran positif, maka berarti kita memasukkan pikiran positif kepada orang lain. Solusinya di ayat 8 ini, fa'aminu. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, ini saya garis bawahi karena ini ayat saya lihat gampang, Allah Rasul, ya kan? Ini kan udah bonus lah ini. Berarti kita beri penekanan sedikit ini. Aminu bandingkan dengan amanu. Kan kalau kita nggak dipilah begini seakan-akan kan sama aja nih. Ini mi, ini ma, ini perintah. Berimanlah kalian. Aminu, berimanlah kalian. Kalau amanu, ini mereka telah ini kata kerja bentuk lampau. Nah, jadi pesan saya kalau ibu bertemu dengan yang seperti itu, coba perhatikan aminu atau amanu. Yang paling banyak dalam Quran amanu. Berarti amanu tadi mereka telah innalladzina amanu. Amanu kan itu? Oh, mereka telah beriman. Sekaligus kita ingat, kalau ma-nya dijadikan mi, berarti jadinya amanu mereka telah beriman. Kalau aminu, berimanlah kalian. Oke, coba di situ dulu, paham? Saya mohon izin tunjuk tangan siapa yang belum pernah ikut belajar bahasa Arab sebelumnya. Nah, udah di Ar-Rafi, udah. Maksudnya yang belum pernah. Udah pernah belajar bahasa Arab? Belum. Ada lagi? Ya, ibu kumpulin aja ini. Insya Allah ini jadi bahan ya. Ini dikit-dikit ini jadi bahan, gitu. Makanya saya agak jaga ini supaya kita bisa sejalan gitu. Ya, kalau saya banyak menjelaskan bahasanya takut nanti akan tidak masuk bagi orang yang belum pernah belajar bahasa Arab. Nah, sekarang ibu kumpulin aja. Oh, kalau aminu berarti perintah, ya, gitu. Aminu berarti perintah, artinya berimanlah kalian. Tapi kalau amanu mereka telah udah dapat bahasa Arab di sini. Ya, alhamdulillah. Satu. Kedua, ini kalau saya sudah jelaskan. Rasul. Oh ya, hari Kamis kemarin hari Senin. Betul? Masih ingat? Kalau Rasul itu tunggal. Rasulun. Kalau jamaknya Rusulun.
Sudah 2 pelajaran bahasa Arabnya. Ya, udah dikumpulin aja dulu. Nanti baru dihalusin. Nah, berarti di sini tunggal kan di sini? Betul? Wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Nyanya ini kembali kepada Allah. Saya ulang. Wa fa'aminu, maka berimanlah kalian. Billah, kepada Allah. Wa rasulihi, dan berimanlah kalian kepada rasulnya. Satu orang rasulnya. Kalau di sini satu, berarti di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana, Bu? Iya. Tadi ingat aminu, apa artinya aminu? Berimanlah kalian. Amanu, mereka telah beriman. Kalau rasul, satu orang rasul. Kalau rusul, banyak rasul. Udah dapat, udah. Nur, apa nur artinya? Cahaya. Oh, lebih bagus bahasa Arabnya. Nur, cahaya. Kalau nur laili, cahaya malam. Nur laili. Kalau cahaya mata, nur aini. Nur syamsiah apa artinya? Cahaya matahari. Cahaya bulan, nur qamaria. Oh, jago bahasa Arabnya, oi. Iya. Kalau nur jasdi, apa, Bu? Cahaya jasadku. Jasdi itu tubuhku, jadi jasad. Jadi nur jasdi, cahaya jasadku. Tadi ngaji tadabbur ya, Bu, sama Ustadz siapa? Ustadz jasad gitu. Jasdi itu artinya jasadku, tubuhku. Oke. Wan nur, dan cahaya. Nah, sekarang cahaya yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Dari mana kita tahu ini Al-Qur'an? Karena Rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad. Allazi, yang anzalna, telah kami turunkan. Ujung ayat sudah hafal, cuman bedanya ayat 2 dengan ayat 8, bedanya khabir, basir. Gampang kan kalau sudah di pilah-pilah begitu? Nanti kalau ada waktu kita selesai ayat 8. Tadi berarti kita hari ini 1,5 ayat. 7 menyelesaikan, 8 kan? Ini pertemuan keempat ya. Betul? Pertemuan keempat. Berarti kita belum punya utang. Kita masih pas target sekali pertemuan 2. Kalau ada waktu nanti saya tuliskan yang tadi, yang doa yang 4 tadi. Nanti kita baca bersama. Nanti setiap mulai ngaji kita mulai dengan itu dulu. Ya? Dan biasanya akan mudah berkesan karena ada syair kan itu? Kan itu doa itu? Dan itu diharapkan mudah-mudahan menjadi orientasi kita agar diterangi jalan hidup kita oleh Al-Quran, dilapangkan dada kita dengan iman, dan seterusnya. Saya ulang. Saya berharap berarti ibu bapak sekalian,
Sekarang kalau baca Quran tapi butuh ngeh. Apa itu ngeh itu? Iya. Kan selama ini kesalahan kita baca Quran itu, mengapa kadang-kadang jarang ngebut. Ya? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke lah kalau yang ada hafal. Kalau yang belum hafal kadang-kadang huruf baris ma jadi mi. Nah ini di samping ini kita jadi, oh berarti kalau salah baris mi saja, ma dengan mi udah beda dong. Apalagi kita yang sudah pakai kacamata yang udah plus semua. Kalau nggak ditegesin, gitu. Jadi saya tidak menyalahkan ibu punya target 1 juz 1 hari, bagus, bagus. Tapi hati-hati membacanya, ya hati-hati membacanya. Karena tadi kita sudah sedikit panduan ini. Rusul dengan Rasul dari tunggal menjadi jamak. Yasir, asir, sulit, mudah. Beda. Jadi harus plototin. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasul, berimanlah kalian kepada Nur, pada Al-Quran yang telah kami turunkan. Allazi yang anzalna telah kami turunkan. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Yuk. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. 1, 2, 3. Wan nuril ladzi anzalna. Za ditekan. Al-ifa. Wan nuril ladzi anzalna. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. 1, 2, 3. Oke, biasa di situ napas ya, napas itu. Wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Lagi. Wallahu bima
ta'maluna khabir. Ingat ayat 2-nya, wallahu bima ta'maluna basir. Dan kalau sudah kita buat begini, kita sudah harus punya patokan 2 basir, 8 khabir. Itu. Karena kalau tidak, nanti ketika kita meleng dikit, setan ditukar. Itu loh. Ketika kita keasikan baca, meleng dikit, harusnya wallahu bima ta'maluna khabir. Tiba-tiba munculnya wallahu bima ta'maluna basir. Padahal kita baca ayat 8 loh, bukan ayat 2. Kan yang paling sering misalnya gini. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa amilus, ada lagi, wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa allazina amanu wa amilus. Saya pernah sholat maghrib di, ya udah nggak usah saya sebutin masjidnya, ya nggak usah saya sebutin masjidnya, iya itu. Nah tadi watin, kok ujungnya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi kombinasi ayat itu. Nah itu yang saya sebut tadi. Kalau yang sama-sama itu hati-hati. Caranya itu tadi ingat, 2 basir 8 khabir. Itu cara merumuhnya. 2 basir 8 khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Karena meleng sedikit itu tadi. Fahim? Hafal ayat ini? Cuman modal fa'aminu loh di sini. Allah, rasulihi, wan nur, anzalna. Jadi cuman aminu dengan anzalna modalnya. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Coba perhatikan saya baca dari tadi, dari awal ayat yang kita pelajari tadi. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Saya tulis di sini bima amiltum. Pelajaran bahasa Arabnya, kalau ta'malun berarti ta'malun sama dengan amiltum.
kalian kerjakan. Bedanya kalau ta'malun ini bentuk ini kata kerja sedang atau yang akan datang. Amiltum ini kata kerja bentuk lampau. Oke. Nambah lagi kan? Ayat 7 sama ayat 8. Kata-kata yang sama, cuman bedanya satu bentuk past tense, satu bentuk sedang dan yang akan datang. Bima amiltum, terhadap apa-apa yang telah kalian kerjakan. Di sini bima ta'malun, terhadap apa-apa yang kalian sedang dan akan kerjakan. Subjeknya sama-sama kalian. Ini mengidentifikasi ya, mengidentifikasi. Kalau tadi bima latunabba'unna bima amiltum. Sementara di sini wallahu bima ya'maluna khabir. Ya'malun berarti sama lagi dengan ayat 2. Ta'malun, maaf, ta'malun. Kata kerja bentuk sedang dan yang akan datang. Sementara tadi bentuknya bentuk lampau. Amiltum. Baik, ibu sekalian, kita ada waktu sedikit. Kita coba yang tadi. Kelihatan tulisannya? Ini Bu Adik sama Bu Neng janjian jilbabnya. Janjian. Ya, nawwir darbi bil Quran, terangi jalanku dengan Al-Quran.
Terangi jalanku dengan Al-Quran. Terangi, nawwir artinya terangi. Washroh sodri bil iman, lapangkan dadaku dengan iman. Lapangkan dadaku dengan iman. Waghfir dzambi, ampuni dosaku ya Rahman, wahai yang Maha Pengasih. Wastur aibi, tutup kekuranganku, tutup aibku. Ya Mannan, wahai yang memberikan karunia. Ya Mannan, wahai yang memberikan, yang banyak memberikan karunia. Nawwir darbi bil Quran, washroh sadri bil iman, waghfir dzambi ya Rahman, wastur aibi, aibku. Ya Mannan, Mannan yang banyak memberikan karunia. Ya Mannan, wahai yang banyak memberikan karunia. Oke, besok insya Allah awalnya kita bareng-bareng baca ini dulu, ya. Setiap kali mulai tadabbur kita awali dengan doa ini. Hari ini kita ayat 7,5, ayat 8,1. Jadi 1,5 ayat. Hafal kan 1,5 ayat? Kalau disambungin dengan awal ayat ke-7, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum fa'aminu billahi wa rasul wa dzalika 'alallahi yasir fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau dibawa sholat tarawih, ibu sudah bisa 1 rakaat kan? Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah. Rakaat keduanya balik lagi kuliah. Ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu besok. Tadi catatan kecil kita. Wadzalika 'alallahi yasir. Ya. Zalika kan itu. Nah, di dalam ayat ini itu menunjuk kepada dua tadi. La tub'asunna la tunabba'unna. Sungguh benar-benar engkau akan dibangkitkan, kemudian kalian benar-benar akan diceritakan bima amiltum, terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Satu. Kedua, khabir dengan basir, ayat 2. Khabir dengan basir. Ketiga, perbedaan amiltum dengan ta'malun. Banyak? Ya, jadi pesan saya bagi ibu yang belum belajar bahasa Arab sebelumnya, jangan melihat orang. Anggap aja ibu dari 0, alhamdulillah hari ini dapat 3 poin atau 4 poin. Itu aja dulu. Nanti insya Allah akan dihalusin, nanti akan dijelasin. Ya. Tadi contoh Rasul, Rusul. Nah, udah dapatlah dulu. Ya. Tapi kalau tidak percaya ucapan saya, ibu dari sini nanti kalau baca Quran nanti malam atau sore, coba perhatikan amanu dan aminu. Langsung aplikasi. Oh, ini amanu berarti mereka telah beriman. Oh, ini aminu. Oh, ini berarti perintah. 2 kali ibu ketemu langsung nempel insyaallah. Ya. Sampai ketemu besok insyaallah. Kita tutup.